Oke. Pada tahun 1917, Samratulangi mengikuti peperangan. Sebelum itu, Samratulangi sempat bilang ke kedua orang tuanya. Dia bilang seperti ini kepada orang tuanya. "Ya, Bu, saya ingin mengikuti gerilya bersama presiden. Apakah boleh?" Dan bapaknya di situ bilang seperti ini. "Ya udah, tapi kamu hati-hati." Nah, di situ Samratulangi bilang lagi seperti ini. "Ya, ayah sehat selalu, oke? Ayah jangan kemana-mana sama ibu." Ya udah, akhirnya berangkat pada jam 12:30 siang. Samratulangi ini langsung berangkat untuk pergi peperangan. Dan di situ Samratulangi seperti dia tuh kayak membawa alat-alat kayak bambu runcing yang baru dia buat. Pas pamannya tutup usia akibat mengalami sakit yang tak sembuh-sembuh selama 1 bulan, sehingga Samratulangi ini pun ikut perang hanya dengan bambu. Ya walaupun hanya dengan bambu, tapi itu bisa membantu kekuatannya. Walaupun bambunya harus patah-patah akibat mukulin tentara-tentara Belanda itu. Di situ Samratulangi juga tak hanya mukulin, namun menyiksa tentara Belanda dan Jepang itu, sehingga tentara Jepang dan Belanda ini mengalami penyiksaan yang sangat tragis saat dibedok oleh Samratulangi. Pemilik nama asli Samuel Yakub Ratulangi, atau yang lebih dikenal dengan nama Samratulangi oleh para pahlawan Indonesia, akhirnya semuanya pun berjalan lancar. Namun Samratulangi harus menerima penyakit, yaitu penyakit listik. Penyakit ini cukup langka dan gak jarang orang-orang mengenai penyakit ini. Penyakit ini berawal dari Samratulangi yang mengikuti peperangan gerilya. Kan di rumah tadi sudah dibilangin oleh bapaknya, hati-hati. Yang ada Samratulangi malah berdarah-darah pulangnya. Pulang gak bawa apa-apa, malah berdarah-darah. Dan gimana tuh ekspresi kedua orang tuanya? Sudah pasti kedua orang tuanya itu sedih banget karena sang anak berjuang demi bangsa. Akhirnya Samratulangi pun beristirahat 2 jam. Karena waktunya sedikit lagi ingin maghrib, Samratulangi ini bilang ke ayahnya, "Ya, aku memiliki hobi peperangan. Aku pengen perang terus, walaupun aku harus berluka-luka." Ayahnya bilang seperti ini. Ayah itu kayak shock banget karena sang anak malah memilih perang daripada hidup nyaman gitu. Nah, ini tuh tepatnya di Sulawesi Utara 1918 dan 1919. Jadi di Minahasa dulu tuh susah banget. Pertama, beras kagak ada. Kedua, ya mereka cuma makan ketan doang. Ketan itu kan makanan tradisional dulu ya kan, tradisional Indonesia. Udah pasti nih zaman sekarang juga pasti mengingat lontong ya, makanan beras seperti kayak buras lah gitu, buras ayam. Itu pasti sering kalian makan, oke? Jadi Samratulangi itu memakan itu dalam 5 hari memakan ketan. Jadi ya itu tuh belum cukup sebenarnya buat dia makan, soalnya makannya itu makanannya cuman beras doang. Ya tempe ada ya kan, tahu ada. Jadi dulu itu hidup kita itu sedikit susah, apalagi di Minahasa tuh masih diperangin, masih dibanjirin. Pokoknya dulu tuh Minahasa itu sisa peluru api doang. Dan itu yang membuat Samratulangi sibuk dalam peperangannya.